I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum, halo Dita. Oh, Nes, ya ampun udah lama nggak sih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya, Nes? Bener banget, bener banget. Aku alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Dit? Kabarnya? A- Aku alhamdulillah baik juga gitu. Aku kangen banget sama Ines, sudah lama nggak ngobrol nih sama Ines. Sumpah. Semoga kita cepat bisa ketemu ya. Ya amin amin. Amin. Ada apa nih Nes tadi? Oh Telepon iya. aku Jadi kaget sih. sebelum kita masuk ke tujuan utama aku mau nanya dulu dong, kamu lagi sibuk apa sekarang? Sibuk karena ini lagi musim-musim ujian ya. Jujur agak hektik sih sama minggu-minggu ujian ini, ujian terakhir. Jadi lagi sibuk ujian aja ya? Mm-mm. Nah, jadi aku berterima kasih sama kamu udah luangin waktu buat jadi apa ya, partisipan aku nih di kegiatan aku kali ini. Jadi kali ini aku mau ngadain penyuluhan kecil atau edukasi kecil tentang kesehatan khususnya infeksi saluran reproduksi. Nah, temanya itu tentang candidiasis vulvovaginalis. Mungkin aku izin share screen dulu ya, Dit. Nah, jadi udah bisa kelihatan di posternya terkait Oh udah kelihatan. candidiasis vulvovaginalis. Nah, aku mau nanya dulu. Sebelumnya Dita udah pernah dengar belum tentang candidiasis vulvovaginalis? Jujur dari aku sih belum sih Nes. Walaupun emang tentang terkait kesehatan reproduksi udah sering ya dibicarain di sekolah. Cuma untuk spesialis untuk di si candidiasis vulvagilis, sorry banget kalau salah itu aku belum pernah dengar. Jadi mungkin Ya, kalau ya. Ines mau jelasin, aku mau banget dengerin. Jadi kayak kalau dari namanya itu kan kayak terdengar ribet gitu ya, tapi ternyata untuk gejalanya sendiri hampir seluruh wanita di dunia ini atau lebih tepatnya 75% wanita di dunia ini pernah mengalami yang namanya candidiasis vulvovaginalis. Nah, sebenarnya apa sih candidiasis vulvovaginalis ini ya, atau yang disingkat dengan KVV? Kok namanya ribet banget, tapi sampai bisa 75% wanita di Indonesia pernah mengalaminya. Jadi, untuk pengertiannya sendiri, candidiasis vulvovaginalis ini merupakan salah satu infeksi yang diakibatkan adanya pertumbuhan dari jamur Candida sp yang berlebihan. Nah, infeksi ini menimbulkan gejala berupa keputihan yang abnormal dengan warna putih kekuningan, mengeluarkan bau yang menyengat, dan menimbulkan rasa gatal dan terbakar. Untuk gejalanya sendiri, itu gejala yang ditimbulkan pada infeksi ini yaitu keputihan berwarna putih kekuningan disertai dengan rasa gatal dan terbakar serta berbau. Untuk penyebabnya itu bermacam-macam. Yang pertama itu usia, di mana pada umumnya infeksi ini terjadi pertama kali pada masa subur, namun dapat juga mengakibatkan infeksi berulang pada usia menopause. Yang kedua, faktor kehamilan, merokok, dan stres psikososial. Yang ketiga, terapi dengan penggunaan antibiotik dan terapi imunosupresif. Yang keempat, perilaku seksual dan frekuensi hubungan seks. Lalu, setelah kita mengetahui pengertian, gejala, dan juga penyebabnya, gimana sih cara mencegahnya? Itu poin pentingnya ya. Yang pertama, itu menjaga kebersihan dan rawat area kewanitaan dengan benar. Yang kedua, gunakan pakaian dengan bahan yang longgar dan berbahan katun. Yang ketiga, hindari sembarang produk feminin. Yang keempat, menjaga kadar gula darah. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Lalu yang keenam, menghindari melakukan kegiatan seksual yang sembarangan. Untuk upaya penanganannya, bagi penderita yang sudah terlanjur terinfeksi jamur ini, yang pertama, itu pemberian anti jamur atopikal, yang kedua pemberian obat oral, yang ketiga perubahan gaya hidup, yang keempat pengelolaan faktor risiko, dan yang kelima konsultasikan ke dokter. Mungkin itu tadi sedikit edukasi aku terkait dengan candidiasis vulvovaginalis ini. Lalu aku mau membacakan jargon yang ada di poster yang udah aku bikin, yaitu jaga kebersihan, lindungi kesehatan, lawan candidiasis bersama. Mungkin itu dari aku, Dita. Apakah dari Dita gimana nih? Udah jelas atau masih ada yang perlu ditanya?
Oke, aku sumpah ini insightful banget karena memang aku benar-benar baru pertama kali dengar terkait dari infeksi ini sendiri yang namanya super panjang dan kayaknya aku bakal salah kalau nyebutin. Tapi kalau soal pertanyaan, aku pengen banget nanyain kan tadi ini sempat mention kalau penyakit infeksi ini kan paling banyak ditemui masa di wanita yang hampir 75% wanita di hidupnya tuh pernah ngalamin infeksi ini gitu. Nah, kalau ada case atau kasus di mana entah itu kerabat atau saudara, bahkan mungkin diri kita sendiri mengalami ini gitu, apa yang harus aku lakukan gitu, entah itu sebagai kerabat, saudara, atau mungkin sebagai diri aku sendiri untuk eh, menghadapi atau survive gitu lah ya dari infeksi ini atau apa yang harus aku lakukan gitu, Nes. Oke, pertanyaannya luar biasa banget, jujur. Nah, kalau misalkan dari gejala tersebut, misalkan dari kerabat atau keluarga terdekat kita ada yang mengalami, atau bahkan kita sendiri nih yang mengalami, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita tuh bisa mengkonsumsi obat antibiotik sebenarnya. Namun, alangkah lebih baik kita langsung mengkonsultasikan dan melaporkannya ke dokter supaya jelas. Karena untuk gejalanya sendiri kan bisa keputihan sendiri kan bisa bermacam-macam ya. Bisa aja ini keputihan bukan karena kandidiasis, bisa aja keputihan karena hal lain gitu. Jadi alangkah lebih tepatnya kalau kita langsung mengkonsultasikan ke tenaga kesehatan terkhusus dokter. Namun perlu kita sebagai keluarga juga perlu mengingatkan ke keluarga kita yang lain atau ke teman-teman atau ke kerabat terdekat bahwasanya pentingnya menjaga kebersihan area kewanitaan dengan menggunakan pakaian dalam yang longgar dan berbahan katun atau tidak sembarang menggunakan pembersih kewanitaan karena itu salah satu pemicu terbesar penyebab infeksi Candidiasis vulpovaginalis ini. Mungkin sekian Dita. Ada lagi? Oke, dari aku itu aja sih, karena aku takutnya mungkin di masa depan aku ada kerabat, saudara, bahkan mungkin aku sendiri mengalami itu ya. Dan saran-saran dari Ines bisa di masa depan, atau semoga enggak sih kalau di diri aku, atau mungkin di lingkungan sekitar aku bisa aku bantu gitu kerabat aku. Thank you banget ya Nes, sudah lama kita nggak ketemu, tapi sharing-sharingnya insightful banget. Semangat Nes kuliahnya. Oke, makasih juga ya Dit buat waktunya, udah mau sempetin beberapa saat untuk mendengarkan edukasi kecil aku ini. Dan aku mohon maaf kalau misalkan dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Dit sukses terus kuliahnya Dita, semoga semester ini IPK-nya memuaskan. Amin, kamu juga ya. Thank you buat sharing-sharingnya. Next time mungkin kita in sesi lain lagi kali ya, kalau Ines ada mau yang di-sharing juga sama aku. Oke, Thank you. Dit. Mungkin langsung kita tutup aja ya. Langsung aku Oke, tutup aja. Oke, Dit. Makasih. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nes. Audio Jungle.